Kamu ini kenapa Mia, kok uring-uringan? Tanya Bu Wiwin heran. Kasih hamil Bu, ujar Mia memberitahu. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Aku gak terima aja Kasih bisa hidup bahagia sedangkan aku menderita begini. Sudahlah, jangan mengurusi si Kasih terus. Urus saja kuliahmu yang terbengkalai itu. Gak enak gak ada bapak. Gak ada yang belain aku. Mia mengeluh. Iya, kamu benar. Kalau ada bapak, hidup kita tidak akan seperti ini. Dito keluar dari kamar. Kalian ini tidak ada habis-habisnya menceritakan tentang Kasih. Sudahlah, urus saja diri kalian masing-masing. Sambung Dito. Bela aja terus mantan kamu itu, ucap Mia kesal. Bukan perkara mantan atau bukan. Mia, cobalah berprasangka baik sedikit. Aku juga lelah mendengar kau yang hampir setiap waktu membahas tentang keluarga Kasih. Ah, tahu apa kau ini? Sentak Bu Wiwin pada menantunya. Daripada kau banyak omong, mending kamu pulang ke rumah orang tuamu dan minta warisan sana. Dito tidak menghiraukan, pria ini mengambil ponsel dan kunci motor miliknya kemudian pergi. Dasar menantu tidak berguna. Umpat Bu Wiwin. Andai keadaan kamu tidak seperti ini, sudah pasti ibu sendiri yang akan mengurus perceraian kalian. Ya udahlah Bu. Mau bagaimana lagi, terserahlah. Mia masuk ke dalam kamar, wanita ini benar-benar memiliki perangai yang sangat buruk. Hari ini keluarga Kasih kembali ke kampung, betapa bahagianya mereka setelah pulang dari kota. Ada Bu Hesti dan Pak Diman juga ikut, karena mereka ingin membuat syukuran di kampung. Tersiarlah kabar jika Pak Dimana akan mengadakan acara pesta di rumahnya. Semua warga desa diundang, mereka bebas menikmati jamuan makan dan acara musik. Aku ingin datang ke acara pesta itu, ujar Mia. Gak lah, kalau kita ke sana yang ada kita malu nanti. Kata Bu Wiwin. Kita datang bukan untuk menikmati pesta Bu, melainkan buat rusuh. Mari kita tumbalkan nada. Mia pun memberitahu ibunya atas rencana yang akan ia lakukan besok malam. Rencana licik untuk mempermalukan keluarga Kasih di hadapan semua warga kampung. Sedangkan Kasih, wanita ini tidak diizinkan melakukan apapun oleh Bu Hesti. Kasih begitu dimanjakan, karena ia sedang mengandung anak pertama sekaligus cucu pertama dari dua belah pihak keluarga. Sewaktu mama hamil Rangga, rewel banget hamilnya. Jangan sampai anakmu ini meniru papahnya. Ujar Bu Hesti. Semoga aja ya mah. Gimana, apa kamu merasa pusing dan mual setiap hari atau di waktu tertentu? Tanya Mama Hesti. Gak setiap hari mah, cuma kalau aku mencium bau amis langsung tuh muntah. Nanti juga hilang sendiri, ucap Bu Hesti. Mah, dipanggil sama papa. Ujar Rangga memberitahu. Oh, iya. Bu Hesti pun pergi ke ruang kerja untuk menemui suaminya. Sayang, ayo ke kamar. Ajak Rangga. Iya mas. Mereka pun pergi ke kamar, Kasih beristirahat di sambil mengupas kuaci. Entah kenapa sejak hamil ia suka makan kuaci. Kasih mengumpulkan kuaci yang sudah dikupas di atas tisu, tiba-tiba saja Rangga menghampiri istrinya lalu memakan kumpulan kuaci yang sudah dikupas oleh sang istri. Kasih menatap suaminya tajam dengan sorot mata yang berkaca-kaca. Kuaci yang sudah ia kupas bersusah payah malah dimakan oleh suaminya. Seek. Kasih menghamburkan kulit kuaci di lantai, ia marah kemudian keluar dari kamar tanpa mengatakan apapun pada suaminya. Matilah aku, ucap Rangga ketakutan. Bergegas Rangga menyusul istrinya yang ternyata berada di ruang perpustakaan rumah. Sayang, mas minta maaf ya. Ucap Rangga tapi tak ditanggapi oleh istrinya. Sayang. Rangga yang ingin meraih tangan sang istri langsung ditepi oleh Kasih. Sayang maafin mas. Mas sebenarnya bercanda tadi. Mas kupasin ulang ya. Kasih menutup buku lalu menatap suaminya. Mas bilang bercanda. Kasih mengulangi perkataan suaminya. Mas tahu sendiri aku bersusah payah mengupas satu bungkus kuaci tapi bisa-bisanya mas makan tanpa izin. Bikin sakit hati. Mas ganti deh. Udahlah, gak perlu. Aku udah gak berselera lagi. Kasih kembali membaca bukunya sambil mendengarkan rengekan sang suami.
Kasih menghembuskan nafas pelan, tak kuat mendengar rengekan suaminya ia bergegas keluar untuk menghindari Rangga. Loh Kasih, kamu mau kemana nak? Tanya Bu Hesti saat Kasih hendak keluar. Kasih mau ke toko kue sebentar mah. Rasa-rasanya ingin makan kue sama minum teh hangat. Kenapa gak sama Rangga perginya? Tanya Bu Hesti heran. Gak apa-apa mah. Ya udah, Kasih pergi dulu. Bu Hesti merasa curiga saat melihat wajah menantunya yang ditekuk. Mah, apa Mamah lihat Kasih? Tanya Rangga yang baru saja menyusul keluar. Pergi ke toko. Rangga, kamu apakan istrimu? Tanya Bu Hesti yang curiga. Bukannya apa, ia tahu betul sikap anaknya yang suka mengerjai orang. Kasih marah sama aku. Jawab Rangga jujur. Kenapa? Pas di kamar dia mengupas kuaci terus dikumpulin di atas tisu. Aku bercanda aja, kuaci yang udah dikupas aku ambil lalu aku makan. Bu Hesti menggertakkan semua giginya geram lalu menendang kaki anaknya sendiri. Sakit mah. Kalau Mamah jadi istri kamu, Mamah bakal pulang ke rumah orang tua Mamah. Istri kamu itu lagi hamil, perasaannya sensitif. Janganlah bercanda yang kelewatan batas. Heran sama kamu, gak bisa berubah. Ada apa sih Mah, kok marah-marah? Tanya Pak Diman yang baru keluar dari arah dalam. Anak kesayangan kamu ini Pah. Heran, ngerjain istri sendiri sampai Kasih marah. Mau jadi apa si Rangga ini? Ya maaf, ucap Rangga. Biasanya juga Kasih kalau diajak bercanda gak marah. Masalahnya apa dulu, kok besar amat? Pak Diman iseng bertanya. Si Kasih ngidam makan kuaci, terus ngupasin tuh kuaci lalu isinya dikumpulin. Si Rangga malah memakannya tanpa izin. Ya marahlah menantumu itu Pah, adu Bu Hesti pada suaminya. Pak Diman menatap anaknya tajam, ingin rasanya memukul wajah Rangga yang begitu menyebalkan ini. Tidak semua hal bisa kamu bercandain, Rangga. Kalau Papa jadi Kasih, Papa hajar kamu. Susul istri kamu, minta maaf sana. Iya Pah. Rangga kemudian pergi menyusul istrinya. Semua gara-gara kuaci. Ucap Rangga sebelum melajukan mobilnya. Setibanya di toko kue, Rangga langsung masuk dan mendapati sang istri yang sedang makan kue sambil minum teh bersama nada. Sayang. Panggil Rangga membuat Kasih memutar bola matanya malas. Sayang, Mas minta maaf ya. Udahlah. Gak usah dibahas. Ayo pulang. Ujar Kasih. Tapi kamu masih marah loh sama Mas. Gak marah, ayo pulang Mas. Sudah sore. Nada hanya bisa diam saja melihat kelakuan Rangga dan Kasih. Dah, Mbak titip motor. Ujar Kasih sebelum pulang. Iya Mbak. Acara pesta yang diselenggarakan Pak Diman dan Bu Hesti banyak dihadiri para warga. Senang sekali rasanya melihat warga yang ikut menikmati suguhan yang telah disediakan oleh panitia acara. Tanpa memiliki malu Bu Wiwin dan Mia ikut hadir di sana. Beberapa warga yang melihat kedatangan Mia dan ibunya langsung bergosip. Bisa diam gak Bu? Sentak Mia. Kerjanya cuma bisa menggosip saja. Dasar tukang gibah. Ucap Mia tak sadar diri. Hidih, yang tukang gibah itu kamu. Suka jelekin orang lain. Sahut ibu-ibu tersebut. Diam kalian. Sentak Bu Wiwin. Udah kenyang belum Bu Wiwin makan uang desanya? Singgung ibu-ibu yang lain. Sontak saja Bu Wiwin langsung membuang muka lalu mengajak Mia untuk maju paling depan lagi. Betapa panas hati Mia saat melihat kebahagiaan Kasih bersama suami dan keluarga. Bu Hesti yang begitu memanjakan Kasih, tentu saja Mia iri karena sampai sekarang ia belum pernah merasakan dimanja oleh mertuanya, orang tua Dito. Hufet. Bu Wiwin membuang nafas kasar, mereka yang duduk di pojokan kini tak bisa duduk bersanding dengan keluarga Raharja. Seharusnya ibu yang duduk bersama keluarga Pak Diman dan Bu Hesti. Bukan si Erni sialan itu, ucap Bu Wiwin geram. Gimana Bu, jadi rencana kita? Tanya Mia. Ayo beraksi. Ajak Bu Wiwin. Mereka sengaja berbaur dengan tamu, semua orang sangat menikmati pesta membuat Mia dan Bu Wiwin lancar menjalankan aksinya. Gimana, sudah? Tanya Bu Wiwin. Sudah Bu. Ayo kita pulang.
Ajak Mia lalu mereka bergegas pergi dari kediaman Raharja. Beberapa saat kemudian beberapa warga mengeluh pusing dan mual. Semakin bertambah para warga yang merasa mual dan pusing hingga ada warga yang pingsan. Acara pesta mendadak dihentikan, Pak Diman dan Rangga mulai gelabakan. Bawa ke puskesmas saja. Cepat, cepat. Titah Pak Diman yang panik. Pak Diman dan Pak Mun mulai membantu warga yang pingsan. Mah, ajak Kasih masuk. Aku akan membantu Papa. Ibu dan Nada juga masuk, jangan makan apapun terlebih dahulu. Aku yakin ada yang tidak beres. Ujar Rangga tak kalah paniknya. Mas, hati-hati. Ucap Kasih sebelum masuk ke dalam. Ditemani Dava, Rangga membantu warga yang mengalami keracunan. Bagaimana ini Pak Diman? Banyak warga yang mengalami keracunan, Bapak harus bertanggung jawab, ucap salah seorang warga yang tidak mengalami keracunan. Kebanyakan korban adalah anak-anak dan ibu-ibu. Pak Diman mengangkat kedua tangannya lalu berkata, sabar Bapak-Bapak. Saya akan bertanggung jawab, saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kami tidak mau tahu, jika sampai ada korban jiwa, Bapak harus bertanggung jawab. Iya, Bapak harus bertanggung jawab. Para warga mulai menuntut Pak Diman. Tenang, tenang. Rangga mencoba menenangkan. Kami akan bertanggung jawab. Saya akan mencari tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Kami tidak mau tahu, kalau sampai ada korban jiwa. Kalian kami tuntut. Pak Mun bagaimana ini? Kok bisa para warga keracunan? Tanya Pak Diman karena memang Pak Mun lah yang bertanggung jawab atas acara ini. Saya sudah memeriksa makanan sebelum dihidangkan Pak. Tapi, semua baik-baik aja. Makanannya yang bermasalah hanya makanan yang terhidang di atas meja luar saja. Loh, Pak Mun serius? Tanya Diman tidak percaya. Iya Pak, saat semua orang sibuk menolong para warga, saya mencoba mencari tahu penyebabnya. Saya mengorbankan ayam peliharaan kita, makanan dari dapur tidak membuat ayam mati tapi makan yang ada di atas meja sana membuat ayam kita mati Pak, jelas Pak Mun panjang lebar. Berbisik-bisiklah para warga, siapa yang sudah melakukan tindakan keji seperti ini. Aku akan mengecek CCTV rumah kita Pak, ujar Rangga kemudian bergegas pergi ke ruang CCTV yang berada di ruang paling belakang rumah mereka. Rangga dan Dava terus memantau acara pesta tadi, terus menonton pada akhirnya mereka menemukan siapa yang sudah membuat kekacauan di pesta. Rangga bergegas kembali keluar, pria ini memberitahukan apa yang ia lihat di CCTV. Bapak bisa melihat ini, ujar Rangga yang menunjukkan rekaman CCTV yang sudah ia pindah ke ponsel miliknya. Wah, Bu Wiwin ternyata biang keladinya. Terlihat jelas sekali jika Bu Wiwin dan Mia sedang menaburkan sesuatu pada makanan yang terhidang di atas meja. Kalau begitu mari kita ke rumah Bu Wiwin. Ajak salah seorang warga. Berbondong-bondong para warga menuju rumah Pak Rahman untuk meminta pertanggungjawaban pada Mia dan ibunya. Mereka tidak tahu atau benar-benar polos jika di rumah sebesar ini sudah pasti dilengkapi oleh CCTV. Rangga tertawa sarkas, heran dengan kelakuan keluarga Pak Rahman. Ya sudah, mari kita pergi ke puskesmas. Biar bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab pada korban. Rangga dan Pak Diman pun pergi ke puskesmas untuk menyelesaikan masalah yang menimpa mereka. Sedangkan Mia dan Bu Wiwin sedang tertawa membayangkan kekacauan yang dibuat oleh mereka. Lebih parah lagi kalau ada yang mati Bu. Mereka pasti di penjara. Kata Mia lalu tertawa. Hahaha. Hahaha. Tawa memenuhi ruang tamu rumah Pak Rahman. Si Kasih dan ibunya yang janda itu tidak akan berani bergaya lagi. Belum puas tawa Mia dan ibunya, mereka dikejutkan dengan kaca jendela pecah akibat lemparan batu. Keluar kalian! Teriak warga beramai-ramai. Bu, ada apa ini? Mia panik. Berani-beraninya mereka memecahkan kaca rumah kita. Awas aja. Dengan beraninya Bu Wiwin keluar. Hai, siapa yang sudah melempar batu ini? Tanya Bu Wiwin sambil berkacak pinggang. Hei Wiwin, kau dan anakmu harus bertanggung jawab. Iya, kalian harus bertanggung jawab. Apa maksud kalian?
Tanya Bu Wiwin pura-pura tidak tahu. Kau dan anakmu sudah menabur racun di makanan rumah Pak Diman. Kalian harus bertanggung jawab. Jangan fitnah kalian. Teriak Bu Wiwin tidak terima. Iya, jangan asal menuduh kami. Timpal Mia. Kami sudah melihat rekaman CCTV. Dengan jelas kalian berdua sudah menaburkan sesuatu ke makanan. Wajah Bu Wiwin dan Mia mendadak panik. Bagaimana ini Bu? Tanya Mia dengan suara pelan. Kenapa kita begitu bodoh Bu? Sudah pasti rumah mereka dilengkapi dengan CCTV. Bu Wiwin menarik nafas panjang lesu. Ikut kami ke kantor polisi, ucap salah seorang warga. Jangan bawa kami. Kami minta maaf, ucap Bu Wiwin memohon. Tidak memperdulikan ucapan Bu Wiwin, para warga menyeret ibu dan anak itu ke kantor polisi terdekat. Dito, entah kemana pria ini karena sejak siang Dito pulang-pulang.